Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua, mahasiswa S2 Sarjana Fakultas Peternakan UGM. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita. Kalau pekan lalu kita sudah bicara tentang pendahuluan, ya lebih banyak ke pendahuluan, mengapa ada fabrikasi pakan, sejarahnya seperti apa, berapa terminologi yang mungkin perlu diketahui ya, tapi tidak perlu dihafalkan. Hari ini dan pekan depan saya akan mendiskusikan sharing tentang bagaimana penanganan dan juga penyimpanan pakan maupun bahan pakan yang akan kita gunakan di suatu pabrik pakan ya, ataupun di gudang kita ya. Jadi teman-teman semua sudah tahu, di S1 sudah dapat semua bahwa yang namanya bahan pakan itu kan bahan yang bersifat biologis ya. Bahan bersifat biologis tidak bisa dicegah, mau tidak mau dia pasti akan mengalami yang namanya kerusakan. Bahan biologis itu ada umurnya, ada lifetime-nya, sama seperti makhluk hidup yang lain, sama dengan manusia juga ada lifetime-nya. Makin bertambah waktu dia akan makin ada yang rusak, sel-selnya akan rusak, kemudian juga tidak bisa diperbaiki, sehingga akhirnya dia akan membusuk ya. Kalau manusia, hewan yang bernyawa akan mati, kalau bahan pakan dia akan rusak ya. Tetapi yang bisa kita lakukan sama seperti teman-teman yang putri ini, supaya tetap cantik itu terus berusaha bagaimana pakai bahan-bahan antioksidan, kemudian yang dikasih di muka itu segala macam vitamin dan macam-macam, minum vitamin ya kan. Berusaha mempertahankan yang sebaik mungkin selama mungkin. Sama yang cowok-cowok juga rajin olahraga misalnya supaya fisiknya tetap baik. Bahan pakan juga bisa diperlakukan seperti itu. Jadi bahan pakan supaya tidak cepat rusak harus kita perlakukan dengan cara yang benar. Kita simpan di tempat yang benar. Kita harus paham dulu sebelum kita melakukan penyimpanan sifat-sifatnya seperti apa. Perubahan-perubahan apa yang mungkin terjadi selama penyimpanan itu harus kita pahami dulu. Ya, jadi kita tidak bisa misalnya ya, Nek Putri kan tahu ya jenis kulit orang beda-beda ya. Mungkin Bella mungkin pakai face tonic sesuatu merek A gitu, tapi mungkin kalau dipakai sama Selvira tidak cocok karena mukanya berbeda ya kan. Juga misalnya ada pakai bedak tertentu, Mayang cocok tapi Eka nggak cocok ya. Jadi itu sangat tergantung pada masing-masing kondisi masing-masing. Cowok juga begitu, yang olahraga ada yang suka sepak bola, ada yang lihat bola aja udah males gitu kan, ada yang suka sepedaan, dan itu memang tidak bisa dipaksakan, itu sangat tergantung dengan sifat masing-masing. Nah, pakan juga gitu, kita harus memahami setiap bahan pakan itu punya sifat dan sifat dan kondisi seperti apa yang paling cocok untuk menyimpan ya. Contoh paling gampang misalnya, kita tidak mungkinlah menyimpan biji jagung yang sudah digiling halus ya, udah digiling gitu, biji jagung udah digiling, kita simpan di dalam silo seperti kita menyimpan biji jagung yang masih utuh. Beda banget ya. Kemudian kita simpan selama katakanlah lebih dari 1 bulan 2 bulan sama seperti menyimpan biji jagung. Wah, rusak, itu pasti rusak ya. Kita tidak bisa menyimpan molasis, tetes ataupun talo ya, minyak ataupun minyak ikan di gudang. Ini paling gampang, ini di gudang yang terbuka gitu. Dituang aja ke lantai ya, nggak mungkin lah ya. Dan kalau ada yang melakukan itu kan bodoh banget ya, dia harus ada wadahnya gitu. Tetapi juga sebenarnya kita nggak mungkin menyimpan bekatul seperti kita menyimpan minyak ikan. Kita kasih di tangki biar aman Pak, kita masukkan tangki lah, ngeluarinnya aja susah setengah mati gitu ya. Jadi itu akan sangat berbeda tergantung pada kondisi tiap bahan pakan. Nah, kenapa kita harus tahu bagaimana kita memanage atau tata laksana bahan pakan atau pakan dan cara penyimpanannya? Karena semua tahu ya, baik produksi ini di sini sebutkan beef cattle ya, tapi sebenarnya tidak hanya beef cattle, terutama di unggas ya. Yang namanya bahan pakan itu kan faktor penentu utama. Unggas bisa sampai 70% dia biaya produksi di pakan. Tetapi kalau di ruminansia enggak setinggi itu. Ruminansia yang tinggi itu adalah biaya bibit ya. Ya, jadi jangan sekali-sekali teman-teman yang sudah ambil kuliah saya nanti kalau menulis latar belakang, kebetulan penelitiannya ruminansia menyebutkan 70% biaya produksi adalah pakan, padahal penelitian ruminansia. Ya, itu nggak mungkin. Kalau nggak percaya coba aja, misalnya kamu mau penggemukan 3 bulan, ya 3 bulan sapi. 1 ekor aja ngitung, 1 ekor sapi. Sapi sehari makan berapa rupiah?
Ya kalau agak mewah-mewah gitu ya sekitar 20 sampai 30 ribu. Berarti dalam 3 bulan itu kelas 100 hari ya. Kalau 30 ribu kan berarti dia makannya 900 ribu, betul enggak? Ya kan? Dalam 100 hari dia 900 ribu. 100 hari, ya betul. 30 ribu sehari berarti kalau 100 hari dia 3 juta, sorry, keliru saya. Ya benar enggak? 30.300 rupiah, betul. Nah, biaya beli sapinya berapa? Biaya beli sapinya paling enggak 14-15 juta. Berarti kan biaya pakannya hanya seperberapa dari harga bibitnya. Jadi beda ya kalau di ruminansia. Di kambing akan lebih tinggi lagi biaya pakannya, persentase dibanding harga bibitnya. Tetapi yang paling tinggi ya memang ayam, kayak ayam murah ya. Oke, tapi walau apapun itu kita harus ingat efisiensi pakan yang kita cari. Kita kan maunya kalau beternak bukan, jadi peternak ya itu maunya kan bukannya sapinya makan banyak tetap dan adiknya tinggi, produktivitas tinggi, bukan begitu. Yang kita inginkan sebagai seorang nutrisionis adalah sapinya makannya sedikit tetapi produktivitasnya tinggi, benar enggak? Ya kan kalau kita model kan gitu, makin sedikit dia makan berarti makin murah biaya pakan kita. Bagaimana kita bisa membuat pakan itu dia makan sedikit tetapi efektif, efisien, sudah mencukupi kebutuhannya. Nah, situ main ilmu nutrisi. Kalau cuma sekedar sapi makan banyak kenyang itu nggak susah ya, nggak susah. Cuma berapa banyak yang dia bisa dia gunakan untuk metabolisme tubuhnya, untuk pertumbuhannya. Nah, itu yang agak harus dihitung dengan benar. Itu orang nutrisi kita. Oke. Nah, itu yang namanya efisiensi pakan. Ya, jadi kita harus memikirkan pakan itu bisa. Kemudian ada satu hal lagi kan seringkali ketidakefisienan penggunaan pakan itu, orang kan mikir gini, saya kasih sekian kilo, dia makan sekian kilo, sisanya sedikit, oke kita tidak buang banyak gitu kan. Dari sekian kilo naik ADG, itu yang sering dihitung seperti itu kan kita seorang nutrisionis ataupun seorang di lapangan. Tetapi kadang-kala kita sering abai, sebenarnya banyak kehilangan atau ketidakefisien dari suatu pakan atau bahan pakan terjadi justru sebelum pakan itu disajikan ke depan ternaknya. Saat pakan itu disimpan, ya nanti saya tunjukkan tabel seberapa banyak sih kerusakan kehilangan pakan itu. Ya, yang seringkali kita tidak pernah membayangkan bisa sebesar itu. Di dalam gudang kerusakan berapa banyak? Cuma 1 karung lah gitu. Rusak 1 karung nggak apa-apa, kita punya 100 karung. Ya 1 karung rusak dalam 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu 1 karung. Berarti kalau dalam 1 tahun kan sudah 52 karung. Kalau itu seminggu 1. Apakah operasional pabrik pakan kalian hanya setahun? Kan tidak. Katakan 5 tahun. 5 tahun berarti 52 kali 5. Itu sudah 250 karung lebih. Setiap karung harganya berapa? Katakan Anda beli bahan itu harganya 150.000. Tinggal kalikan aja itu sudah berapa juta. Itu baru satu bahan pakan. Ya. Belum lagi bahan pakan yang hilang karena hal-hal yang lain. Nanti kita jelaskan nanti. Nah, hilangnya bahan pakan atau kerusakan bahan pakan dari apa? Pertama adalah ya hilang selama disimpan. Ya, biasa pencurian, hama, serangga itu termasuk hilang. Kemudian ada juga kehilangan selama proses pencampuran, mixing, selama proses transportasi. Ya, di dalam pabrik pakan itu. Nah, sehingga ini nggak tahu ya, kita mudah-mudahan setelah meet kondisi betul-betul aman dan kita mendapatkan izin dari perusahaan untuk mengunjungi, sehingga teman-teman mengambil mata kuliah fabrikasi pakan nanti bisa bersama-sama dengan adik-adik yang mengambil kontrol kualitas dan manajemen ilmu industri peternakan, nanti bisa bersama-sama industri pakan bisa bersama-sama kita mengunjungi pabrik pakan. Kita akan lihat bagaimana mereka mengelola transportasi di dalam pabrik pakan. Transportasi dalam pabrik pakan itu berarti dari gudang pakan, pakai loader itu ya, pakai loader dibawa, itu mereka harus hati-hati, tidak boleh terlalu penuh sehingga ada yang gogrok, tumpah di jalan, itu mereka sangat menghindari. Ya. Dan bagaimana kalau perusahaan-perusahaan kecil, pabrik pakan kecil, mereka dengan gancu, tahu gancu ya, kayak hook gitu ya, dipakai itu dipanggul, bekas gancunya lubang, kotorannya berceceran di bawah. Ya. Ya, kalau pabrik pakan menengah dan bawah itu biasa kotor, bawahnya banyak pakan terjatuh dan tidak pernah disapu. Kalau pabrik pakan besar biasa bersih. Ya, karena mereka betul-betul menjaga kehilangan ini. Mereka betul-betul per gram yang hilang itu kayak dihitung gitu. Kemudian juga ada kehilangan karena angin dan cuaca. Ini biasa kalau penyimpanan di luar
Di beberapa pabrik pakan sekarang sudah mulai melakukan metode penyimpanan di luar gudang, ya, dalam karung-karung, kemudian dia tutupi dengan terpal yang mereka jamin tidak bocor. Itu sekarang sudah mulai melakukan. Kalau di luar, di negara 4 musim, selama musim dingin mereka biasanya ada juga punya gudang terbuka, ya, karena sana boleh dikatakan tidak mungkin hujan mendadak kayak di negara tropik, sehingga tempat itu kadang tidak ada pintunya, ya. Cuma kadang-kadang seringkali ada angin besar datang yang sulit diramalkan, misalnya seperti di daerah Kansas gitu ya. Kalau di USA itu seringkali angin besar itu kalau udah muncul ya tidak hanya bahan pakan yang kabur, rumah pun bisa kabur. Jadi itu tergantung weather juga. Kemudian juga ada kehilangan atau kerusakan karena pest, tidak hanya serangga, hama, ya. Hama itu tidak hanya serangga, termasuk burung, termasuk juga tikus. Nanti Pak Dimas akan bicarakan ini lebih detail. Nah, ini adalah tabel yang saya susun dari satu publikasi. Kita lihat yang tebel-tebel aja lah, yang paling pokok-pokok. Yang tebel-tebel itu, ya, jadi ada wheat brewer grain sini, ya, kemudian ada corn silage dan seterusnya. Ini yang saya tebeli adalah yang paling besar-besar kehilangannya. Kita kan tidak pernah membayangkan kehilangan suatu bahan pakan itu bisa sampai 20% ya, hanya pada saat truk, ya. Jadi truk yang masuk ke pabrik pakan, jadi dari tempat yang jual pabrik pakan sampai ke pabrik pakan itu bisa kehilangan bahan bisa sampai 20%. Loh kok iso? Nah, ini Anda lihat dulu, ini wheat brewer grain. Jadi ini ampas bir yang masih basah. Saat ditimbang keluar dari pabrik bir, mungkin dia beratnya 10 ton. Tapi di jalan kan menetes-netes airnya kan. Nah, itu juga termasuk kehilangan. Kenapa? Karena di dalam airnya ada nutrisi juga. Ya, ada nutrisi yang nutrien yang mudah larut dalam air. Ya, misalnya karbohidrat, ya, itu akan hilang di situ. Itu kehilangan bisa cukup besar. Kemudian seringkali juga truk-truk itu misalnya tidak ditutup dengan baik, tidak di tempat tertutup, ya, bak terbuka. Ya, dalam perjalanan dengan kecepatan tinggi bisa jadi bagian atas ada yang terbuang. Itu bisa mencapai 15%. Kelihatan sedikit ya. Tetapi begitu kita hitung, kita akumulatif jadi banyak. Kemudian saat membuat silase jagung atau silase apapun, seringkali ini kehilangan bisa sampai 30%. Teman-teman pernah buat silase ya? Ya, pas saat praktik S1 ya. Saya S1 lah pernah kan. Adakah yang teman-teman yang membuat silase tidak ada jamurnya? Saat dibuka, ada jamurnya enggak? Ada kan? Nah, ada jamurnya. Berapa persen itu yang kena jamur yang enggak bisa dikasihkan ke ternak? Ya, ini tergantung pada proses pembuatan silase. Itu bisa sampai sepertiga, bahkan kadang-kadang rusak semua. Ya, tergantung cara kita buat. Jadi ada bagian dari di depan silase yang memang dia tidak mungkin aerob. Dia ada oksigen dan disitulah begitu ada oksigen jamur tumbuh. Belum lagi kalau silase itu tidak sekali pakai habis. Ya. Silase itu memang kalau di daerah tropik seperti kita agak repot karena begitu dibuka dengan temperatur seperti di Indonesia sangat preferable untuk tumbuhnya jamur. Begitu dibuka kena oksigen dengan kondisi udara yang hangat, pasti dia akan terjadi banyak kerusakan, ya. Sehingga roll of time-nya kalau kita buka silase di Indonesia di negara tropik adalah 3 hari. Dalam 3 hari itu harus sudah habis. Lebih dari itu silase akan banyak rusak. Kalau di negara 4 musim tidak masalah mereka buka silase selama musim dingin. Jadi begitu dia buka face-nya di silase misalnya sosis silage yang besar itu yang tingginya mungkin bisa sampai 5 meter gitu diameternya, itu dia buka bagian yang terbuka itu tidak apa-apa karena begitu dia kena udara dingin dia akan membeku, ya. Jadi dia tidak terjadi kerusakan yang begitu parah. Oke. Tetapi sosis silage yang panjang besar itu juga ada masalah kalau untuk yang inputnya loadingnya ke dalam itu kan ada pakai alatnya itu ya. Saya tidak nyatakan di dalam kuliah ini gambarnya. Itu dia harus alat itu tidak boleh bergerak terlalu cepat. Maksudnya dia kan kayak Anda pernah lihat ya cara ngisi sosis buat sosis ya. Buat sosis silo juga sama seperti itu yang pakai plastik panjang sekali itu besar. Itu alatnya itu harus bergeraknya pelan-pelan sehingga kepadatan dari silase itu di dalam cukup tinggi. Berbeda dengan model tower silo. Tower silo menggunakan gravitasi. Makin banyak diisi dia akan padat di bawah.
Kalau sosis silo itu kan seperti tawar silo yang ditidurkan, ya, diisinya dari depan sini, sehingga dia harus padat dulu baru dia bergerak, ya. Sehingga biasanya keberatan apa ya istilahnya, massa dari alatnya itu, traktornya itu juga akan berpengaruh pada kepadatan dari silonya. Kenapa saya bisa cerita begini? Karena saya mengalami sendiri, melihat sendiri bagaimana sosis silo itu begitu dibuka rusak separuhnya lebih, ya, waktu saya di USA. Karena apa? Yang membuat tidak terlalu sabar, tergesa-gesa, sehingga agak banyak yang kendor, dalam istilah kendor gitu ya, dia tidak padat. Oke, kemudian yang persentase cukup besar lagi yang paling bawah, ya, bahan-bahan yang berupa basah. Jadi ini kayak DDGS, bukan DDGS, WDGS, wet distilled grain. Itu biasanya kalau kita simpan di dalam tempat tertutup, dia akan terjadi fermentasi, ya. Itu fermentasi juga akan menyebabkan kehilangan sebagian dari nutrien, ya. Jadi kehilangan itu bahan pakan itu tidak hanya berupa fisik, tetapi bisa juga kehilangan dalam bentuk kandungan nutriennya. Nah, oke. Ini nanti ada gambar tikus, nanti ngobrol soal tikus dengan Pak Dimas ya, 2 pekan lagi. Saya sebenarnya salah satu paling seneng materinya tentang hama, tentang pes ya, karena unik-unik pes itu. Ya, kenapa tikus? Teman-teman ada pernah lihat tikus berjalan ya? Pasti udah pernah lihat ya tikus semua. Pernah nggak lihat tikus jalan di tengah-tengah ruangan? Seperti kita kalau jalan kan di tengah ruangan. Sangat jarang sekali terjadi. Biasa tikus mesti jalannya apa? Mepet dinding kan? Ya nggak? Kenapa dia mepet dinding kalau jalan? Itu ada rahasianya, dan itu salah satu hal yang harus kita pahami tentang hama, sehingga kita bisa menghindari menyediakan secara tidak sengaja menyediakan hal-hal yang mereka butuhkan. Nanti dengan Pak Dimas saja lah. Oke, saya sekarang akan menyampaikan apa saja yang hilang, perubahan apa saja yang terjadi selama penyimpanan, ya, bahan pakan maupun bahan pakan. Oke, kalau kita kelompokkan ada 5 kehilangan atau perubahan yang sering terjadi. Yang pertama secara fisik. Secara fisik itu biasanya ya dicuri. Ini perusahaan yang kecil biasanya, pabrik pakan yang kecil, pabrik pakan mini, ini sering sekali terjadi. Kalau pabrik pakan besar mereka sangat ketat, ada CCTV di mana-mana gitu ya. Jadi CCTV itu kadang-kadang udah kayak ngalahkan Gusti Allah gitu loh, lebih ditakuti daripada manusia gitu kan. Nah, pencurian bahan pakan itu kelihatannya sedikit simple, nggak apa-apa lah Pak, saya bawa ya 1 plastik ya untuk makannya ayam di rumah. Oh ya, harus apa-apa gawe gitu, diizinkan oleh pengawas gudangnya. Ya, tetapi yang bawa ini istiqomah, setiap hari bawa 1 plastik, setiap hari bawa 1 plastik, seminggu berarti sudah 7 plastik, ya kan? Sebulan sudah 30 plastik. Sak plastik itu berapa? 1 kilo, 2 kilo? Katakanlah sekilo saja, berarti sebulan udah 30 kilo dia bawa. Sudah 1 karung dia bawa. Ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini juga terjadi. Dan ini benar-benar terjadi gitu kan. Gak apa-apa lah. Kalikan dengan setahun, 12 karung. Kalikan dengan 5 tahun, itu 1 bahan pakan, 1 orang. Jangan-jangan ada yang lain, dan seterusnya. Kebakaran itu paling sering. Combustion ya. Biasanya kebakaran yang terjadi karena self combustion. Kemudian juga karena dimakan oleh hewan, ya biasa tikus paling sering, dan burung. Yang jadi masalah itu sebenarnya gimana ya? Dibilang tikus dan burung itu makannya sedikit, ya enggak juga loh ya. Kalau kita makan kita itu sedikit loh. Sedikit banyak itu dibandingkan dengan berat badan kita loh, jangan dengan porsinya, ya. Berat badan kita berapa rata-rata 50 sampai 70 kg. Berapa banyak kita makan sehari? Ya, 3 piring, 1 piring berapa kilo? Enggak ada sekilo, ya kan? Berarti paling ya ada 2,5 sampai 3 kilo aja kita makan sehari. Burung berapa banyak dia makan? Ada yang tahu berapa banyak dia makan? Itu bisa hampir separuh dari berat badannya. Jadi bayangkan kita yang berat badan 50 kilo, kita makan 25 kilo sehari. Tikus lebih gila lagi, ya. Jadi kelihatannya sedikit mereka makan dalam jumlahnya, tapi bandingkan berat badannya. Belum lagi mereka itu kalau datang mesti tidak sendirian, dengan kakaknya, dengan adiknya, saudaranya, bapak ibunya, bahkan teman-teman sekampung pun diajak biasanya. Nah, ini yang rombongan ini nih. Ini ngalahkan rombongan pengajian ini kalau ngentek-ngentek makanan di pabrik pakan ini luar biasa.
Jadi ini nanti soal hama dengan Pak Dimas. Kemudian air itu terkait dengan hujan bisa, kelembapan bisa, dan juga temperatur yang tinggi. Kelembapan yang tinggi dengan temperatur tinggi plus oksigen yang baik, artinya udara dalam gudang itu cukup lancar. Itu adalah kombinasi yang sangat sempurna untuk menciptakan self combustion. Jadi bahan pakan itu bisa menyala sendiri. Ya, sebentar saya tak nyari videonya, saya punya videonya. Nanti saya siapkan untuk ditunjukkan sebentar. Masih kuliah. Self combustion. Oke, ada. Oke. Nanti saya tunjukkan. Kemudian kerusakan oleh serangga. Nah, ini serangga, tikus, jamur itu hampir sama. Serangga dan jamur dan tikus itu saling berhubungan. Kenapa? Serangga itu tidak hanya merusak apa yang dia makan, tetapi dia mengeluarkan ekskreta. Ya, tikus juga dia mengeluarkan, ada feses, dia urinate, ya, dia kencing di situ. Cairan yang mereka keluarkan akan merusak bahan pakan. Cairan yang mereka keluarkan akan menyebabkan bahan pakan kelembapan naik. Kelembapan yang naik akan menyebabkan munculnya jamur. Ya, jamur tidak hanya merusak bahan pakan menggunakan bahan organik yang ada di dalam bahan pakan, tetapi dia juga akan menyebabkan munculnya yang namanya toksin atau sering secara umum disebut mikotoksin. Ya, toksin yang berasal dari mukus, dari jamur, atau yang paling terkenal ya aflatoksin. Ada juga yang toksin-toksin lain ya, tapi yang paling terkenal adalah aflatoksin. Anda pasti sudah pernah dengar. Kita akan bicara tentang mikotoksin di kuliah kontrol kualitas semester depan. Kalau Anda belum ambil semester lalu, silahkan nanti diambil semester depan. Kita akan bicara tentang kontrol kualitas. Kemudian perubahan lagi yang terjadi adalah perubahan kimia selama penyimpanan. Ya, ini terjadi karena ada aktivitas enzimatik dan juga oksidatif, ya, antara asiditas dan seterusnya. Nanti kita bicarakan di belakang. Oke, physical loss apa? Kehilangan secara fisik tadi sudah kita sebutkan. Biasa merupakan efek atau pengaruh akumulatif ya, tadi istiqomah tadi ngambilnya setiap hari ambil satu kilo akhirnya penuh, akhirnya satu bulan jadi sekarung, 12 bulan setahun jadi 12 karung dan seterusnya. Kalikan berapa rupiah per karungnya? Per karung 100.000 ya udah berarti sudah 1,2 juta dia ambil dibawa pulang setiap tahunnya. Itu satu bahan pakan satu orang. Kalau lebih banyak lagi ya lebih banyak dikali-kalikan. Kemudian tadi udah scavenging animals, jadi hewan yang memakan, hama itu tadi sudah saya sebutkan ya. Tidak hanya mereka makan, tidak hanya mereka urinate di situ, mereka juga beranak pinak di situ. Ya, beranak pinak, dan begitu bahan pakan sudah kena kotorannya, kena fesesnya, kena urinnya, itu sudah tidak bisa dipakai. Ternak pun tidak mau, ya, ternak pun tidak mau. Bahkan ternak yang indera perasa lidahnya pun paling tidak peka, ayam, itu kalau sudah dikasih pakan yang sudah kena kotoran tikus itu juga nggak mau. Apalagi sapi, apalagi kuda yang indera perasa masih lebih baik daripada ayam. Nah, ini flammable tadi yang saya sampaikan, kombinasi antara kelembapan, temperatur yang tinggi, dan juga adanya oksigen yang cukup di dalam gudang. Sebentar. Nggak kelihatan ya? Kelihatan enggak? Sebentar, saya stop dulu. Belum, karena berarti share harus saya pindah dulu. Share video ya. Oke, apakah sekarang kelihatan? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ini video adalah yang diberikan oleh salah satu alumni ya yang bekerja di pabrik pakan Java Confit yang di Medan. Ya, adik kelas saya.
Jadi waktu itu dia cerita, Mas, kita ngobrol-ngobrol tentang self combustion, kemudian dia nunjukkan satu pojok gudang. Itu loh ada bekas hitam di dinding itu. Inilah yang terjadi waktu itu. Ini kalau saya tidak salah waktu itu bungkil kopra. Bungkil kopra yang disimpan, dan waktu itu kelembapannya masih cukup tinggi ditumpuk. Itu api itu munculnya dari dalam, dari tengah. Nah, ini kan bisa kelihatan, teman-teman bisa lihat bahwa apinya itu masih tidak kelihatan api, tapi dia nyala. Jadi kayak kalau istilah peribahasa seperti api dalam sekam, kelihatannya tidak ada apinya tapi ada, ya. Dan itu ditiup, pada kasih kipas angin gitu, kasih udara, dia akan nyala. Nah, kalau udah seperti itu, udah jadi abu begitu, udah nggak bisa dipakai, ya, bahan bakarnya. Jadi begitu ketahuan ada asap, dibawa keluar itu dua palet itu, kemudian di sana dibongkar. Oke. Jadi memang self combustion ya bisa seperti itulah. Oke, lanjut lagi. Tekan Timo. Balik ke depan lagi. Oke. Kita bicara sekarang tentang air dan temperatur, ya. Tadi kombinasi ya antara kelembapan dengan temperatur dengan oksigen bisa menyebabkan self combustion. Kemudian juga serba salah sih yang namanya gudang pakan itu. Jadi gudang pakan itu harus ada aerasi, aliran udara yang cukup baik supaya gudang pakan itu tidak terlalu lembab, ya. Jadi kelembapannya turun, juga tidak terlalu panas. Tetapi dengan ada aerasi yang baik juga artinya menyebabkan oksigen cukup, ya kan. Dan oksigen yang cukup bagus itu bisa sangat cocok untuk pertumbuhan jamur dan juga serangga. Jadi memang sudah salah. Yang harus dihindari, jadi nggak apa-apa sebenarnya ada oksigen itu nggak apa-apa. Yang lain bisa kita upayakan. Yang tidak boleh adalah oksigennya cukup, temperatur tinggi, kelembapan tinggi, ya udah tobat ya seperti itu. Ya, sehingga pabrik-pabrik pakan pasti punya standar berapa maksimum kadar air dari satu bahan pakan yang diizinkan untuk masuk ke dalam gudangnya. Kurang dari itu dia harus dikeringkan dulu, ya. Oke. Kenapa kelembapan dan juga kadar air dari satu bahan pakan harus diatur? Karena pertama, kalau bahan pakan itu terlalu basah, ya, kondisinya tidak kering, tidak di bawah kadar air tidak di bawah 14%, itu sulit untuk dicampur. Ya, dia akan menempel di mixernya, di pedal-pedal mixernya, dan itu ya akan menyebabkan cost ekstra untuk membersihkan pedal mixernya, ya. Kemudian bisa juga kalau terlalu basah juga dia sulit dijadikan pelet, ya. Pelet itu ada memang harus lembab tetapi tidak sampai basah betul, ya. Kemudian juga begitu di dalam bahan pakan itu ada airnya, serangga pasti suka, karena serangga kan prinsipnya tidak minum, dia mendapatkan air dari mana? Dari makanan, ya, dari bahan pakan. Jadi kalau bahan pakan itu ada airnya, ada kadar yang cukup tinggi, ya dia pasti suka, gitu kan. Kemudian juga jelas kalau ada kadar yang cukup tinggi di bahan pakan pasti jamur, ya. Nah, kalau dari sisi kelembapan udara di dalam gudang, kita biasa punya patokan sekitar maksimum adalah sekitar 75%. Nah, masalahnya di Indonesia itu kelembapan udara yang umum itu berapa? 80-85%. Bagaimana cara menentukan kelembapan di dalam gudang? Salah satunya adalah dengan menggunakan X-House. Jadi nanti kalau insya Allah kalau semua aman, kita bisa ke lapangan. Silakan saat Anda melihat masuk ke gudang, yang pertama dicari ada apa? Salah satunya adalah fasilitas untuk mengatur aliran oksigen di dalam gudang. Exhaust-nya sebelah mana sih? Ada berapa sih? Cukup nggak exhaust ukuran segitu untuk mendinginkan gudang? Saat kita masuk dalam gudang itu terasa panas tidak gudangnya? Terasa panasnya itu panas karena panas kering atau panas lembab? Panas kering is okay, panas lembab no. Ya, panas lembab itu udah kombinasi, tinggal tambah udara, is bubar nanti. Terjadi seperti yang di video tadi. Oke. Jadi nanti bisa jadi kalau teman-teman kita ke lapangan, kita ke pabrik pakan bersama dengan teman-teman adik-adik kalian yang S1 yang mengambil mata kuliah kontrol kualitas dan manajemen industri pakan, itu bersama-sama berangkat, tetapi titik ukur fokus yang dilihat di gudang itu berbeda, fokus yang dilihat di pabrik pakan berbeda. Kalau mereka lebih fokus di proses produksi, kalian sudah lewat proses produksi, sudah hafal.
Tapi teman-teman yang di S2 harus melihat trik-trik yang kecil-kecil itu, bagaimana saya kalau jadi Pak Manajer Gudang bisa memastikan bahan pakan dalam gudang ini bisa simpan lebih lama, bisa memastikan tidak terjadi self combustion, bisa memastikan tidak ada tikus, tidak ada burung, tidak ada serangga yang bersarang di dalam gudang saya. Nah, bekalnya di mana? Di kuliah saya dan di kuliah Pak Dimas. Ya, nanti lihat pojokan, ada nggak? Ada perangkap tikusnya nggak? Ya, anak-anak S1 jarang sekali melihat perangkap tikusnya, tapi anak S2 begitu kasih bekal di kuliah mereka biasa celingak nyari di pojok gitu. Oh, ada Pak perangkap tikusnya gitu. Jadi bentuknya kayak apa gitu kan, nanti silahkan dilihat. Oke. Jadi fokusnya beda. Jadi kalian udah ke arah perencana gudang, penanggung jawab gudang, bagaimana melakukan itu sehingga proses produksi juga bisa terjamin. Ini oke, sudah ya. Oke, karena humidity atau kelembapan udara di Indonesia di negara tropik itu lebih tinggi, di atas 80%, sehingga teori-teori lama penyimpanan yang kita adopsi dari daerah subtropik itu tidak bisa dipakai di sini. Oke. Kalau secara teori di negara-negara subtropik itu menyebutkan bisa disimpan sampai 3 bulan. Kira-kira di Indonesia berapa lama? Kan pasti tidak 3 bulan. Ya, negara subtropik itu kering, ya. Kering, udaranya kering, kemudian dia kelembapannya tidak terlalu tinggi, apalagi saat musim dingin, ya. Itu kalau di negara subtropik musim dingin tidak, malah justru menyimpan pakan itu jadi masalah sih sebenarnya. Kenapa? Karena semua tikus masuk ke dalam gudang. Tikus-tikus yang kebun itu semua serangga itu masuk ke dalam gudang mencari hangat ke mereka. Nah, kalau di negara tropik biasa kita patokan kita ya maksimum 1 bulan menyimpan bahan pakan. Dan ini otomatis teman-teman yang jadi bagian pengadaan, ya, purchasing itu lebih repot kerjanya karena kurang dari sebulan dia harus sudah ada stok baru. Ya, ada sih beberapa bahan pakan yang bisa lebih dari itu, misalnya mineral, vitamin, ya, yang tidak mudah rusak lah ya. Sumber-sumber protein itu tidak mudah rusak. Tetapi secara umum kita maksimum 1 bulan kalau di Indonesia. Oke, biji-bijian secara umum kalau kita menyimpan kadar airnya maksimal adalah 14%, ya. Kalau di sini tulis 10-12%. Iya, kalau negara tropik bisa sampai 10-12%. Kita di negara tropik bisa 14%, 15% saja sudah bagus, ya. Kemudian jika ada pertumbuhan jamur itu juga akan menyebabkan kadar air juga akan meningkat. Oke. Masih tentang air dan temperatur. Ya. Bagaimana dengan temperatur yang tinggi? Temperatur yang tinggi juga menyebabkan kita tidak bisa menyimpan bahan pakan terlalu lama. Ya. Kenapa temperatur bisa tinggi? Tergantung lingkungan, cara menyimpan, ya, kemudian panas, ya, yang dimunculkan oleh jamur. Jadi itu kok sebelahnya Mas Hadi ada yang ngomong siapa ya? Ada penyelianya sebelahnya kayaknya tuh. Kelihatan loh dari sini. Ikut kuliah, ada teman ikut kuliah. Oke, jadi temperatur di dalam pakan itu bisa meningkat karena memang temperatur di lingkungan itu meningkat, ya. Kemudian bagaimana menyimpan? Makanya kalau di pabrik pakan itu kita selalu ngasih tips menyimpan itu nggak boleh ditumpuk rapat semuanya. Harus ada paletnya supaya dia tidak menyerap kelembapan dari bawah. Antar bahan pakan harus ada jaraknya supaya dia tidak ada ruang udara. Ruang udara itu akan membantu mendinginkan, tidak terjadi panas dari dalam, ya. Dan panas dari dalam akan muncul kalau di dalam bahan pakan itu kelembapan masih cukup tinggi. Oke. Apalagi kalau di situ sudah ada jamur, ada serangga, itu bisa meningkat lagi. Karena kenapa meningkat? Karena ada cairan yang dikeluarkan oleh mereka, ekskretanya, dan itu yang menyebabkan temperaturnya bisa meningkat. Nah, ini spontaneous combustion tadi sudah saya sebutkan, ya. Kemudian temperatur yang meningkat juga akan merusak asam amino. Ketersediaan asam amino dari protein akan berubah. Ya, karena Anda pernah dengar yang namanya denaturasi protein, ya. Pada suhu tinggi protein akan mengalami perubahan, dan perubahan itu menyebabkan protein itu sulit terlepas, sulit digunakan oleh kalau dalam rumen oleh mikroba rumen, kalau di monogastik oleh untuk diabsorb sebagai asam amino. Oke. Serangga bagaimana? Nah, akan lebih lanjut nanti ke saat materi tentang hama.
Tapi di sini saya sampaikan kulitnya saja bahwa hama itu butuh 3 hal. Butuh 3 hal. Yang pertama, dia butuh pakan. Gudang pakan, pabrik pakan adalah tempat yang tidak bisa tidak pasti ada pakan untuk mereka. Ya kan? Maksud nama gudang pakan tidak ada pakannya gitu kan aneh gitu kan. Ya. Satu, berarti pasti ada pakannya. Kedua yang mereka butuhkan adalah air. Serangga kan tidak minum, Pak. Iya, tetapi dia tetap membutuhkan air dari bahan pakan. Dan bahan pakan itu pasti simpannya tidak bisa 100% bahan kering. Nggak bisa. Nggak mungkin 100% bahan kering itu kita menyimpan bahan pakan. Pasti tetap ada airnya walaupun itu cuma 14%. Itu sudah cukup bagi serangga. Apalagi makin lembab. Kemudian yang ketiga, dia butuh yang namanya tempat tinggal. Tikus, serangga, burung butuh tempat tinggal. Sehingga nanti di bagian hama kita akan bicarakan bagaimana triknya membuat gudang itu menjadi tempat yang tidak bisa semaksimal mungkin kita usahakan mereka tidak nyaman tinggal di dalamnya. Ya. Tikus apa sih nyamannya tempat tinggal bagi tikus seperti apa? Nyamannya tempat tinggal bagi serangga seperti apa? Nyamannya tempat tinggal bagi burung seperti apa? Dari 3 unsur itu hanya tempat tinggal saja yang bisa kita upayakan sebenarnya untuk serangga itu, untuk burung, untuk tikus itu tidak masuk. Pakan kita nggak mungkin, masuk pakannya dibuang semua dari gudang pakan, nggak mungkin. Air ya nggak mungkin, pasti dalam pakan itu ada airnya. Belum lagi kalau di sekitar situ ada sumber air, ada sumur, ada keran, ya. Bahkan saya pernah melihat ada pabrik pakan di dalamnya menyediakan galon air itu yang pakai ya yang ditunggingkan itu kan, kemudian pakai keran itu dipencet, ya. Itu malam itu tikus itu minum dari situ loh. Jadi kalau Anda perhatikan coba lihat galon air itu yang bagian pencetan itu begitu di stop itu di dalam tuh masih ada airnya. Di dalam moncong itu masih ada air. Ya saya punya fotonya itu tikus itu berdiri gitu minum dari situ. Jadi jangan dikira mereka tidak cerdas ya. Mereka kalau untuk insting seperti itu mereka pintar. Kemudian serangga itu juga ya sayangnya negara kita negara tropik, namanya negara tropik itu negara yang paling bagus untuk pertumbuhan serangga. Ada yang bilang 80% spesies serangga di dunia itu ada di daerah tropik. Ya. Dan saya dulu waktu sekolah di US pernah ditanyain oleh salah satu laboran yang belum pernah ke negara tropik sama sekali, dia tanya, di negaramu banyak nyamuknya ya? Saya bertanya, aneh pertanyaan ini. Banyak serangga, maksudnya gimana? Banyak serangganya. Saya tanya balik, bayanganmu kalau ke Indonesia, itu bagaimana sih Indonesia itu? Maksud saya gini, keluar dari bandara, apa yang kamu bayangkan kamu lihat? Jadi dia membayangkan keluar dari bandara di Jakarta itu, di depan bandara itu ada jalan kecil, aspal tapi kecil, cuma lebarnya cuma sekitar 3-5 meter, kemudian di seberang aspal itu sudah hutan. Itu karena Jakarta kira-kira begitu bayangannya dia. Saking kupernya, itu orang Amerika nggak pernah piknik kemana-mana. Ada, jangan dikira orang Indonesia yang kuper ya, Londo itu juga yang kuper gitu tuh banyak gitu ya. Jadi kita jangan mau kalah dengan mereka, kita tuh sama otaknya sama. Ya, bahkan mereka sangat takut dengan orang Asia karena kita bisa multitasking. Mana ada Londo yang bisa naik motor sambil ngirim WA gitu kan? Hanya orang Indonesia yang bisa melakukan seperti itu. Dan tidak tabrakan, hebatnya di situ tuh. Mereka udah langsung pindah dunia kalau melakukan kayak gitu. Oke, kembali ke sini. Nah, karena negara kita memang sangat nyaman untuk insek, untuk serangga, ya mau gimana lagi? Kita yang harus pintar-pintar bagaimana mereka jadi tidak nyaman tinggal di gudang kita. Kemudian serangga juga lebih suka pada bahan pakan yang diletakkan langsung di atas tanah. Jadi kalau Anda ke pabrik pakan, ada yang di dalam karung, ada yang disimpan dalam big bag besar sekali, 1,5 meter ukuran kantong karungnya. Ada yang dalam bentuk pile, tumpukan, ya, jadi dicurah di atas lantai. Itu yang dicurah di atas lantai itu yang paling disukai oleh serangga. Ya. Kemudian kalau bijian yang masih utuh, ya, itu biasanya bisa disimpan lebih lama daripada yang sudah dalam bentuk bungkil atau dalam bentuk sudah crack, sudah bentuk dia pecah. Ya kenapa? Karena secara alami yang namanya bijian itu di bagian luarnya itu ada kulit ari yang cukup keras, contohnya jagung, ya. Teman-teman pasti sudah pernah makan jagung rebus, apalagi jagung bakar, gitu. Kemudian ada yang nyangkut di antara gigi, ya kan? Selilitan kalau orang Jawa bilang. Nah itu kan apanya?
kulit arinya yang keras itu, ya enggak? Nah, apalagi jagung bakar itu kan belum terpecah. Tapi kalau jagung rebus sudah agak empuk itu. Tetapi kalau jagung itu sudah dibuat jadi kayak apa bubur jagung, itu kan udah nggak ada lagi yang nyangkut-nyangkut itu, udah sedikit sekali. Nah, kemudian serangga merusaknya pertama bahan pakan habis, hilang sehingga beratnya berkurang. Kemudian jadi ekskretan tadi yang saya sebutkan akan menyebabkan kemungkinan tumbuhnya jamur, kemudian terjadi oksidasi dan juga ada kontaminasi dari bakteria. Ini yang dikhawatirkan. Makanya ada begitu sudah terkontaminasi serangga berat tidak bisa diselamatkan lagi ya harus dibuang. Kalau jamur gimana? Jamur ya kelembapannya yang dia bisa kejar kan. Ya. Asalkan dia kelembapan lebih dari 15%, ya kalau kelembapan udah sekitar lebih dari 65%, di Indonesia 80-85%, cocok banget. Ya. Bahan-bahan bijian dari lapangan kayak biji jagung lokal itu mesti kadar airnya lebih dari 15%. Bahkan sampai 24% dan itu masih diterima oleh pabrik pakan besar karena mereka punya pengering. Selama pabrik pakan punya dryer, mereka mau terima. Kenapa? Karena jagung dalam negeri itu kualitasnya lebih bagus loh ya daripada import. Protein kasar jagung-jagung lokal itu bisa sampai 7%, 8% kadang-kadang. Yang jagung-jagung import itu hanya sekitar 4-5% protein kasarnya. Kan jauh itu selisihnya itu. Ya, selisihnya 3% lumayan loh itu. Makanya jagung lokal itu harganya lebih mahal. Jadi jangan mengira jagung impor lebih mahal ya. Jagung lokal itu lebih mahal dan lebih disukai. Sehingga banyak pabrik pakan besar mereka menginvestasikan sebagian dananya untuk buat dryer supaya bisa menerima jagung-jagung lokal. Oke. Walaupun jamur itu tumbuhnya mudah, ya, tetapi temperatur itu sangat menentukan. Tidak semua jenis jamur bisa tumbuh pada temperatur tertentu. Dan uniknya jamur itu salah satu yang ditakutkan adalah munculnya toksin yang saya sebutkan dari mycotoxin atau aflatoksin yang paling terkenal jenisnya. Yang uniknya adalah tidak semua jamur, jadi aflatoksin itu berasal dari Aspergillus flavus, nama jamurnya. Tetapi tidak semua Aspergillus flavus itu bisa memproduksi aflatoksin. Kenapa? Ternyata dia bisa memproduksi aflatoksin pada stage hidupnya itu. Dia ada masa-masa tertentu, stage tertentu. Saya terus terang juga nggak tahu itu. Ini yang cerita dulu Pak Sarjono, Pak dosen TP. Beliau bercerita bahwa pada stage tertentu dia butuh temperatur sekian, kadar air sekian. Begitu dia stage masuk generatif, dia akan berubah lagi. Ya, jadi antara vegetatif dan generatif dia butuh kelembapan dan juga temperaturnya berbeda. Dan ini yang unik, Dan ini dibuktikan oleh Pak Musin yang sekarang di lab biokimia. Waktu itu penelitian S3 kan juga pakai aflatoksin. Waktu itu kebetulan saya salah satu pembimbingnya. Jadi kita berusaha menumbuhkan aflatoksin, memunculkan aflatoksin dari Aspergillus flavus yang kita tumbuhkan di jamur. Di jagung. Kalau di lapangan gampang banget atau muncul gitu aja. Begitu kita masukkan lab, kita kasih Aspergillus flavus di jamur yang kita giling. Tumbuh jamur ya. Dianalisiskan kandungan aflatoksin 0. Gak muncul. Loh ini kok aneh gitu kan. Dan akhirnya waktu itu setelah dicoba berkali-kali akhirnya Pak Musin menemukan bahwa kalau itu dicampur dengan beras itu lebih mudah tumbuhnya. Unik lah. Dan sampai sekarang kami juga nggak tahu kenapa kalau dikasih beras dia bisa lebih cepat muncul aflatoksinnya. Bisa jadi mungkin kandungan karbohidrat dan segala macam, enggak tahu lah. Itu yang masih jadi pertanyaan. Tapi prakteknya kita sudah tahu. Oh, berarti harus tambah beras sekian dengan jagung sekian, aflatoksinnya kemungkinan besar muncul. Ya kalau jamurnya aja numbuhkan gampang, tetapi apakah dia muncul aflatoksinnya? Nah, itu belum tentu. Jadi agak jelek sih. Begitu nggak diharapkan dia malah muncul aflatoksinnya di gudang pakan kita. Begitu kita harapkan muncul di lab malah nggak muncul gitu kan. Oke, ini masih jamur ya. Karena jamur bisa menyebabkan bahan pakan rusak satu. Sehingga secara total dia beratnya akan turun. Kemudian peningkatan temperatur dan kelembapan. Sehingga ya makin rusak juga. Kemudian rasanya jadi ya tidak ada rasanya bahan pakan. Kenapa? Karena yang bahan organiknya sudah digunakan oleh jamur itu. Berubah warnanya dan ada produksi mycotoxin. Oke, nah tentang mycotoxin saya tidak akan membahas terlalu banyak karena ini kuliah di mata kuliah kontrol kualitas semester depan. Oke.
Jadi nanti efeknya bagaimana ke ternak, ciri-cirinya bagaimana, mulai dari yang paling ringan, dia nafsu makan turun, kerdil, reproduksinya terganggu, kemudian silent heat, sampai organ reproduksinya tidak berfungsi, kemudian penurunan berat badan sudah ya tadi ya, dan akhirnya sampai ke kematian. Bahkan sampai kalau di babi itu bisa sampai buntutnya itu copot. Pernah lihat babi buntutnya hilang? Tadi kayak borok di buntutnya itu bisa lepas sendiri gitu. Itu gara-gara mikotoksin itu bisa. Jadi ngeri lah ya. Apalagi kalau efeknya ke manusia ya, bisa menyebabkan kanker, kemudian mutasi gen dan seterusnya. Kalau kita terpapar dengan kondisi yang cukup tinggi dan rutin. Ya. Oke, biasanya muncul pada produk-produk biji-bijian sorghum, jagung, kemudian kacang tanah, biji kapuk atau kapas, kemudian ketela, kelapa dan seterusnya. Bahkan sampai ke anggur pun bisa muncul mikotoksin. Oke, ini ketok yang terakhir ya. Setelah itu kita stop, kita lanjutkan pekan depan. Perubahan kimia apa saja yang terjadi selama penyimpanan? Seperti saya sampaikan di awal, yang namanya bahan organik pasti mengalami perubahan. Oke, mengalami perubahan kimia yang tidak bisa kita cegah. Oke. Lemak dia akan terurai menjadi free fatty acid, asam lemak bebas, ya. Lemak itu sebenarnya tidak bisa mengalami ransiditas atau ketengikan. Yang mengalami ketengikan adalah asam lemak bebasnya. Nah, begitu dia rusak, terpecah menjadi jadi lemak kan memang singkat, struktur lemak itu kan 1 trigliserid tambah 3 free fatty acid, ya kan? Begitu ketana trigliserid dan free fatty acid terlepas, free fatty acid ini akan mudah mengalami ransiditas, tengik, ya. Sehingga salah satu uji ketengian, uji kualitas dari lemak adalah melihat seberapa banyak free fatty acid yang ada di dalam bahan itu. Ya, jadi yang diuji ada free fatty acidnya, makin tinggi free fatty acidnya berarti dia bahan lemaknya sudah tidak begitu bagus, sudah mulai rusak. Oke, kerusakan ini bisa disebabkan oleh serangga, bisa disebabkan oleh jamur, ya, karena serangga kotorannya apa istilahnya tadi, ekskretanya itu yang akan menyebabkan perubahan-perubahan di dalam bahan pakan, ya. Jamur apalagi, jamur juga selain dia menggunakan bahan organik, dia juga akan mengeluarkan enzim, ya, enzim yang bisa memecah beberapa bahan organik itu, dan ada beberapa enzim punya efek samping, ya. Kemudian kalau bahan pakan yang mengandung lemak tinggi biasanya lebih mudah rusak dibandingkan dengan yang rendah. Karbohidrat juga bisa berubah, terutama terfermentasi, ya, menjadi alkohol dan volatile fatty acid. Kalau protein relatif stabil. Jadi kalau ditanyakan, Pak, urut-urutannya mana sih yang paling cepat rusak gitu? Yang paling cepat rusak nomor 1 itu lemak. Nomor 2 karbohidrat, baru terakhir protein. Seringkali jawaban sepele ini keliru. Pak, mana yang paling cepat rusak? Protein, Pak. Nah, itu jawaban paling sering itu. Dikira protein yang paling cepat rusak. Terbalik, protein itu justru yang paling stabil. Ya. Lemak paling mudah rusak, dilanjutkan oleh karbohidrat, dan terakhir adalah protein. Ya, memang protein paling mahal, betul, paling mahal harganya. Tetapi tidak berarti dia paling cepat rusak. Nah, lemak setelah mengalami oksidasi menyebabkan dia menjadi ransit, ya. Kemudian apalagi kalau dia tinggi polyunsaturated fatty acidnya, ya, dia lebih mudah mengalami ransiditas. Ya, biasa bahan-bahan yang banyak lemaknya itu kan yang bahan dari mil ya, mil itu bungkil-bungkilan, terutama bungkil ikan, atau kalau sini sebutnya tepung ikan. Kalau kita nyebutnya tepung ikan itu sebenarnya bungkil ikannya sama, ya. Diambil minyaknya, tapi sebaik apapun mengambil minyak itu pasti ada sisanya. Karena sebenarnya nama bungkil ikan itu kan, jadi minyak ikan itu sebenarnya diambil bukan dari ikan. Bukan dari ikan utuh. Tepung ikan yang ada beredar di pasaran itu kebanyakan adalah kepala dan bagian yang tidak bisa dimakan. Anda tahu ya, pasti tahu ikan sarden, kaleng atau makarel itu ya. Nah, itu kan produksi lokal juga itu semua. Di Jawa Timur itu kebanyakan. Nah,
kan ada kepalanya itu, nggak ada kepalanya, nggak ada organ dalamnya, buntutnya juga nggak ada, kalau tulang di dalam masih ada itu ya. Nah yang tidak ada itu bagian yang tidak tergunakan, itulah yang diekstrak minyaknya, diambil jadi minyak ikan, kemudian sisanya ampasnya itulah tepung ikan. Nah itu sehingga sebaik apapun dia masih ada sisa minyaknya. Kemudian biji-bijian sebenarnya kalau dia masih utuh dia punya antioksidan. Jadi misalnya bayangkan aja biji jagung. Biji jagung antioksidan di mana? Lokasi antioksidan itu ada di lapisan di bawah ini, di bawah apa namanya? Di bawah kulit arinya itu ada antioksidannya. Dia akan melindungi isi jagung itu dari ketengikan karena jagung kan juga ada lemaknya. Tetapi begitu dipecah, dipotong-potong jagungnya, dipecah dari jagung giling gitu kan, itu kan terbuka dia, bagian samping-sampingnya terbuka, sehingga antioksidan yang meliputi biji jagung itu tidak bisa meliputi bagian yang pecah itu. Di situ mulai terjadi ransiditas. Oke. Kalau lemak itu tengi atau ransit, pasti akan menyebabkan ternak menolak untuk makannya. Ya, samalah dengan manusia. Ya. Kemudian ada efek toksiknya. Kemudian juga asam amino yang ada di dalam protein juga akan terikat. Jadi akan menyebabkan asam amino ketersediaan menjadi berkurang. Walaupun jumlah kalau dilihat ada, tapi nggak bisa digunakan. Vitamin gimana? Vitamin bisa berubah. Beberapa vitamin, misalnya vitamin C, ya, dia peka pada cahaya. Ya teman-teman kalau beli vitamin C di toko kan pasti tempatnya tidak bisa tembus cahaya. Kalau botolnya yang warna coklat itu yang gelap, nggak yang bening. Kemudian kalau dia pakai kayak CDR atau redoxon itu kan wadahnya kayak logam gitu ya, sehingga dia tidak bisa kena. Kalau tidak percaya coba ambil salah satu yang paling murah yang buatan IP itu, taruh dekat jendela, dibuka, taruh dekat jendela. 2 hari 3 hari aja lah, coba dimakan lagi kan rasanya udah aneh itu. Nah itu karena sudah rusak vitaminnya. Loh Pak, kalau VC yang minuman itu, yang botolnya itu kan botolnya bening, bener enggak? Karena ada minuman yang itu, kok itu enggak apa-apa? Katanya kena cahaya rusak. Itu adalah vitamin C artificial, bukan vitamin C natural. Makanya dia enggak apa-apa kena matahari. Itu yang agak berbeda. Ya, kalau yang orang-orang udah menolak yang natural biasa nggak mau minum yang kayak gitu deh. Oke. Dan vitamin ini akan cepat rusak jika dia sudah ketemu mineral. Nah, ini satu kunci. Makanya kalau kita buat premix, silakan ada cek di lapangan, beli premix pakan. Lihat isinya. Kebanyakan isinya adalah mineral. Sangat jarang di dalamnya itu vitamin dan mineral. Kalau ada vitamin dan mineral, pasti vitaminnya atau mineralnya itu diikatkan pada garam supaya mereka nggak berbenturan. Karena begitu vitamin ketemu mineral, dia akan menyebabkan vitamin dan mineral itu menjadi tempur. Istilah tempur, jadi dia akan saling merusak. Sehingga kalau seringkali di pabrik pakan saat mereka harus menambahkan vitamin atau mineral, mereka menambahkannya sampai 3 kali sampai 5 kali dari yang seharusnya diberikan. Porsinya itu. Dosisnya. Kenapa? Karena begitu dia masuk dalam pakan, dia sudah memperkirakan ini bahan pakan itu harus habis dalam waktu kurang dari 1 bulan, 2 bulan. Lebih dari itu vitamin mineral udah drop. Nah, makanya kalau Anda punya pabrik pakan, punya peternakan, Anda beli pakan jadi, upayakan pakan jadi itu jangan disimpan terlalu lama. Jangan berpikir bahwa saya beli banyak murah, ya murah, tetapi akan ada penurunan kualitas ini di akhir-akhir itu. Oke, saya kira untuk hari ini itu dulu aja. Nanti kita sambung lagi pekan depan untuk yang berikutnya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan dinyalakan mikrofonnya, mau tanya atau mau share ke teman-teman juga boleh. Silahkan, siapa? Saya tanya enggak? Oh sepi? Jangan-jangan suasana enggak kedengaran dari tadi. Tanya, ada yang mau tanya enggak?
Kira-kira kalau Anda jadi saya ngasih soal di ujian dari materi seperti ini, kira-kira pertanyaannya apa? Kalau saya tanya perubahan apa saja yang terjadi selama penyimpanan, itu terlalu mudah, tinggal ngopi di sini. Pasti tidak begitu kan? Pertanyaan saya, biasanya teman-teman yang sudah ikut kuliah saya sebelumnya tahu kalau pertanyaan saya biasanya adalah bentuknya tidak ada pertanyaan atau jawaban yang salah biasanya. Cuma jawabannya tepat atau tidak. Menilai kedalaman Anda ya tahunya, kedalaman pengetahuan Anda. Jadi biasanya saya pakai perumpamaan. Sebagai misalnya Anda jadi seorang manajer pabrik atau manajer gudang atau yang bertanggung jawab pada pengadaan, apa saja yang harus Anda pertimbangkan saat mengadakan suatu bahan pakan. Anda dapat bahan pakan seperti ini, pertimbangan Anda apa? Nah, semua kan dasarnya ada di kuliah sini. Harus Anda combine. Oh, saya harus lihat pada rakyatnya dulu. Saya harus siapkan gudangnya, pastikan tidak ada serangganya. Saya harus pastikan ini bisa disimpan tidak dalam bentuk curah, tetapi dalam bentuk karung. Kenapa? Karena gini-gini, kekurangan pakai karung, kekurangan pakai curah. Tapi ini harus dicurah dan segala macam. Pertimbangan-pertimbangan untuk satu bahan pakan itu aja, Anda seharusnya bisa bercerita sampai 1 halaman. Ya, dan itu akan saya nilai. Yang saya nilai seperti itu kedalamannya. Jadi bacalah sebanyak mungkin. Lihat YouTube sebanyak mungkin tentang pabrik pakan. Ya, agak susah sih nyari YouTube pabrik pakan karena rata-rata pabrik pakan itu nggak boleh dimasukin. Tetapi ada beberapa materi di S1 yang mungkin juga Anda bisa lihat. Ya, silahkan cari channelnya apa sih ya? Laboratorium Teknologi Makanan Ternak kalau tidak salah. Itu ada beberapa materi yang dibuat oleh adik-adik kalian yang untuk anak-anak S1 tentang pabrik pakan, tentang apa, silahkan dilihat. Ada manfaatnya insya Allah. Oke? Yakin nih nggak ada yang tanya nih? Oke, kalau tidak ada yang tanya, terima kasih. Kita cukupkan kuliah hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Pakai link yang ini ya sekarang ya. Jadi mumpung Bapak Ibu dosen semua udah dapat Zoom masing-masing ya, dimanfaatkanlah. Sayang kalau nggak dipakai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.